Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Wah, ketemu lagi nih sama Bu Guru Eka. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Ibu akan buat video lagi nih tentang pembelajaran di tema 6. Pastikan lagi kalian sudah mengambil buku kalian di sekolah sehingga kalian bisa belajar hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 6, tema yang baru, dan tentunya pasti akan seru-seru yang kita akan bahas. Kalau gitu, kalau kalian udah siap, tentunya bukunya sudah disiapkan dong ya, alat tulis dan buku tulis. Kalau belum, kalian siapkan dulu ya. Oh iya anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa kalian berdoa ya. Berdoanya menurut keyakinan kalian masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian masing-masing. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita akan bahas. Jadi anak-anak, di tema 6 ini kita akan mempelajari tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Di subtema yang pertama yaitu tentang lingkungan pada rumah. Di video kali ini Ibu akan mempelajari atau membahas pembelajaran 1 dan 2. Nah, bukalah buku paket kalian halaman 4 sampai 16. Anak-anak, yang kita pelajari kali ini yaitu tentang materi 1. Menyebutkan kalimat petunjuk dalam percakapan. 2. Menjelaskan aturan menjaga kebersihan di rumah. 3. Menyanyi dengan bunyi kuat dan lemah. Yang keempat, berjalan seirama. Dan yang kelima, menulis kalimat petunjuk. Kalian siap ya? Anak-anak, pada buku kalian di halaman 4, kalian melihat Nina yang sedang mau pulang ke rumahnya. Nah, kalian bisa membantu menemukan rumahnya Nina. Ciri-cirinya rumahnya Nina itu adalah bersih dan nyaman. Apakah kalian bisa bantu Nina untuk menemukan rumahnya yang bersih dan nyaman itu? Nah, caranya kalau kalian ingin membantu, ikutilah jalan atau pilihlah jalan yang tepat dengan cara menarik garis atau memberi tanda pada garis manakah jalan yang benar menuju ke rumah Nina yang bersih dan nyaman. Ibu yakin kalian bisa membantu Nina ya. Wah, hebat kalian. Berkat kalian, Nina dapat sampai ke rumahnya. Sampai di rumah, dia langsung membantu ibunya berberes-beres atau membersihkan rumah. Kalian tahu nggak? Karena rumahnya Nina bersih, itu karena semua seisi rumah, yaitu ayah, ibu, Nina, dan adiknya saling bekerja sama membersihkan rumahnya. Nah, coba kalian baca percakapan antara Nina dan ibu. Akan ibu bacakan, tapi nanti kalau di rumah kalian baca sendiri ya. Nina, ibu, bolehkah Nina membersihkan meja ini? Dijawab oleh ibu. Iya nak, angkatlah vas bunga dari meja terlebih dahulu. Bersihkan meja menggunakan lap basah. Kemudian Nina menjawab, di mana ibu menyimpan lapnya? Ibu menjawab, lap basahnya sudah ibu siapkan di dapur nak. Nina menjawab lagi, baik bu. Nah, dari percakapan itu, Nina ingin membantu ibunya membersihkan meja dan ibu memberikan petunjuk langkah-langkah yang dapat dilakukan Nina untuk membersihkan meja, yaitu dengan cara mengangkat vas bunga dari meja dan mengelapnya dengan lap basah. Oke, bisa ya? Nah, anak-anak, kalian tadi melihat atau mendengarkan Ibu Nina sedang memberikan petunjuk pada Nina bagaimana cara membersihkan meja, yaitu dengan menggunakan lap basah dan mengangkat vas bunga. Itu termasuk kalimat petunjuk. Tahukah kalian kalimat petunjuk itu biasanya diakhiri dengan tanda seru? Apa itu tanda seru? Tanda seru itu adalah garis yang menurun kemudian ada titiknya di bawah.
Nah, pada percakapan Nina dan ibunya dapat kalian temukan kata bercetak tebal dan diakhiri tanda seru. Nah, yang bercetak tebal sudah ibu tulis kembali ya, yaitu angkatlah vas bunga dari meja terlebih dahulu, bersihkan meja menggunakan lap basah. Nah, tanda suruhnya ibu sudah juga berikan di situ adalah tanda lurus ke bawah ada titik. Itulah tanda seru yang merupakan ciri-ciri kalimat petunjuk. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang aturan menjaga rumah tetap bersih. Jadi, tadi kan rumahnya Nina selalu bersih tuh, karena seluruh anggota keluarga saling bahu-membahu atau bergotong royong bekerja sama membersihkan rumah. Tetapi kalau hanya sekali membersihkannya tanpa diiringi dengan aturan, maka rumahnya akan kotor lagi. Nah, rumah yang bersih itu akan membuat kita nyaman untuk ditinggali. Kebersihan rumah Nina dijaga bersama-sama karena ada aturannya di rumah Nina. Aturannya adalah yang pertama, bisa kalian lihat gambarnya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada sampah yang berserakan karena selalu dibuang pada tempatnya. Kedua, merapikan mainan setelah bermain. Jadi setelah bermain, wajib untuk membereskan kembali sehingga tidak ada lagi barang mainan yang berantakan. Yang ketiga, menyiram toilet setelah digunakan. Wah, itu wajib sekali ya anak-anak. Kalau kita nggak menyiram, toilet saat kita gunakan pasti akan bau dan menyebabkan kita jadi malas untuk ke toilet karena bau. Yang keempat, membantu ibu membersihkan rumah. Ya, jadi yang bertugas membersihkan rumah bukan hanya ibu ya. Jadi kalian pun walaupun kalian masih kecil, kalian boleh membantu ibu kalian. Seperti Nina membersihkan jendela, ya. Nah, apakah di rumahmu ada juga aturan yang sama? Coba kalian tanya sama mama ataupun papa, apa sih aturan menjaga rumah tetap bersih? Pasti di antara 4 gambar yang ibu tayangkan, pasti rumah kalian juga menerapkan aturan tersebut ya. Anak-anak, rumah yang bersih menyebabkan kita menjadi gembira. Nah, supaya kita ingat terus, apa sih aturan yang kita dapat kita lakukan di rumah supaya menjaga rumah kita menjadi bersih? Yaitu tadi adalah membuang sampah. Nah, supaya kita ingat, kita nyanyi yuk. Nah, kalau kita bernyanyi, kita harus tahu kapan harus berbunyi atau bersuara kuat dan kapan kita harus berbunyi lemah. Bunyi kuat dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Kalau bunyi lemah, ya dinyanyikan dengan tekanan yang lemah. Nah, sekarang coba kalian lihat. Perhatikan kuat lemah bunyi. Sair yang ditandai dengan garis yang ada duanya, ya, garis double di atasnya, itu tandanya dinyanyikan dengan kuat. Kali ini kita akan menyanyikan lagu dari Ate Mahmud yang berjudul Membuang Sampah. Nanti ibu akan sertakan video lagunya. Kalian boleh belajar di rumah menyanyikan lagu ini. Anak-anak, selanjutnya di pembelajaran yang kedua, kita belajar untuk mengamati lingkungan kita. Nah, pada gambar coba kalian perhatikan. Di sana ada Tony dan ayahnya. Mereka sedang melihat di sekitar. Wah, ternyata di sana banyak tumpukan sampah. Coba kalian perhatikan itu gambarnya. Ada banyak tumpukan sampah ya. Nah, kalian bisa membantunya, yaitu dengan membaca buku. Perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang pada kalimat yang sesuai dengan gambar. Banyak sampah yang bernumpuk di halaman rumah, atau banyak daun berjatuhan, banyak pohon tumbang, atau halaman terlihat kotor. Nah, kira-kira mana yang betul? Kalian bisa centang ya di buku. Apa yang harus dilakukan jika kita melihat keadaan itu? Wah, apa ya kira-kira? Ya, membersihkannya.
kalian bisa bergotong royong dengan ayah, ibu, adik, kakak untuk membersihkan lingkungan yang kalian lihat kotor. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat gambar ayah dan Tony sedang melihat sekitar lingkungan mereka yang kotor. Banyak tumpukan sampahnya. Banyak juga daun-daun yang rontok atau jatuh. Nah, sekarang kalian diminta untuk memberikan petunjuk yang sesuai untuk kegiatan ayah dan Tony lakukan supaya lingkungan mereka tidak kotor. Nah, kalian bisa pilih. Apakah pilihnya yang A, siapkan kantong sampah yang cukup besar. Yang B, masukkan sampah-sampah ke dalam kantong sampah. C, biarkan kantong sampah terbuka. D, Tony mengambil sapu lidi. E, sapulah daun-daun yang berserakan dengan menggunakan sapu lidi. Jadi, kalian pilih tuh di antara A, B, C, D, E, mana yang merupakan petunjuk yang sesuai dengan keadaan yang kalian lihat tadi di sekitar rumah Tony, ya. Kemudian kalian tulis kembali pilihan yang sudah kalian pilih atau pilihan kalimat petunjuk yang sudah kalian pilih. Bisa ya, kalian pasti hebat. Anak-anak, tadi di belakang rumah Nina sangat bersih dan asri karena Nina itu rajin membersihkannya. Nah, karena dia rajin membersihkan dengan Adi. Supaya dia bersemangat, maka dia berjalan dengan kompak dengan Adi. Yaitu supaya dia tambah semangat, dia sambil menepuk tangan dan berjalan menghentakkan kaki, ya. Jadi akan akan menimbulkan irama, oke ya, dari tepuk tangan dan hentakan kaki. Dan kalian bisa berjalan lurus seperti pada gambar, dari jalan yang lurus sambil menghentakkan kaki, oke ya. Nah, ini melatih tangan kalian dan kaki kalian supaya kalian semangat untuk membersihkan rumah kalian. Nah, kalian tadi sudah membaca bahwa keluarga Nina ini sangat kompak. Baik ibu, ayah, Nina, bahkan adiknya, dia selalu menjaga kebersihan di rumahnya. Nah, kalian bisa berlatih menulis kalimat petunjuk yang sesuai dengan gambar. Yang gambar pertama ada ibunya Nina sedang menyapu. Kira-kira kalimat petunjuknya apa ya? Kemudian yang gambar yang B itu Nina dan adiknya sedang membersihkan lingkungan mereka dengan mengumpulkan botol-botol atau barang bekas ke kantong sampah. Jadi kalian bisa membuat kalimat petunjuk dengan ciri-ciri diakhiri dengan tanda seru. Ibu guru akan membantu satu buat petunjuk yang A. Jadi itu gambarnya adalah ibunya Nina sedang membersihkan atau sedang menyapu halaman yang kotor dengan daun-daun dari pohon yang runtuh atau jatuh atau gugur, ya. Jadi kalimat perintahnya ibu membersihkan dapat menggunakan dengan sapu lidi. Jadi ambillah sapu lidi untuk membersihkan dedaunan, ya. Kalian bisa menentukan kalimat petunjuk untuk yang gambar B. Kalian selamat mencoba ya. Anak-anak, tugas kalian hari ini setelah kalian belajar dari pembelajaran 1 di halaman 4 sampai di halaman 16, tiba saatnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas kalian hari ini adalah membuat video bernyanyi membuang sampah yang diciptakan oleh Ateh Mahmud dengan ekspresi yang gembira. Seperti yang ada di video yang Ibu sudah tayangkan. Kemudian yang kedua, mengerjakan Ayo Berlatih halaman 9 dan 10. Yang ketiga, mengerjakan Ayo Berlatih halaman 15 dan 16. Seperti biasa, jawaban ditulis di buku dan difoto. Foto jawaban dan video menyanyi kalian kirim ke WA pribadi Ibu Guru.
Ibu Guru Eka tunggu paling lambat jam 6 sore hari ini. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, sampai jumpa.